وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah SAW. Ibu-ibu jamaah Iwaquds yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mengkaji, mempelajari metode Al-Bayan, cara cepat membaca Al-Quran secara baik dan benar. Metode Al-Bayan adalah metode praktis ya, cara cepat membaca Al-Quran secara baik dan benar. Di mana metode Al-Bayan ini banyak kelebihan-kelebihan. Pertama dari segi sistematika, kemudian metodologi pengajarannya dilengkapi dengan rasam usmani dan periwayatan membaca Al-Quran, yaitu bacaan Al-Quran, riwayat Hafs an Asim, Thoriq Syatibiyah. Ini tentunya metode yang lengkap, dimana kita ketahui di dalam metode-metode lain tidak dilengkapi dengan periwayatan membaca Quran. Itulah salah satu kelebihan di dalam metode Al-Bayan. Nah, untuk mendapatkan wahyu Al-Quran, Nabi Muhammad SAW itu susah payahnya sangat luar biasa. Mungkin kita lihat sejarah, setiap Ramadan Rasulullah selalu bertahanus di Gua Hira. Lumayan jalannya, sampai sekarang itu masih terjal ya. Kalau kita haji umroh melihat Gua Hira begitu tinggi, terjal, dan sulit ya untuk kita menuju ke sana itu. Nah, kita bayangkan di dalam literatur ada yang mengatakan 5-7 Ramadan ya, Rasulullah pulang pergi ke Gua Hira untuk mencari hakikat kebenaran hidup. Baru setelah usia 40 tahun itu pun hanya turun 5 ayat sedikit. Nah, itu perjuangan Rasulullah. Kemudian singkat cerita ya, Rasulullah mendapatkan wahyu Al-Quran 30 juz sekarang kita ketahui. Nah, ketika terakhir itu Rasulullah bertalaki dan musyafahah membaca Quran dengan malaikat Jibril alaihissalam sampai 2 kali ya. Kenapa? Saking ketatnya di dalam pembelajaran membaca Al-Quran, yaitu melalui talaki dan musyafahah. Rasulullah membaca Al-Quran, kemudian malaikat Jibril menyimaknya. Malaikat Jibril membaca Quran, Rasulullah menyimaknya sampai 2 kali ketika terjadi urdatul akhirah, yaitu sebelum akhir wafat Rasulullah SAW. Nah, ini pun metode Al-Bayan mengacu kepada ajaran Rasulullah SAW, yaitu selalu bertalaki dan musyafahah di dalam pengajaran metode membaca Al-Quran, khususnya dengan metode Al-Bayan ini. Metode Al-Bayan mengacu kepada bacaan Al-Quran riwayat Hafs an Asim, Thoriq Syatibiyah, melalui talaki dan musyafahah. Kemudian di dalam metode Al-Bayan mulai itu dari huruf hijaiyah. Nah, sementara metode-metode lain itu mulainya bukan dari huruf hijaiyah, melainkan dari abatasa. Nah, apa bedanya gitu? Atau kenapa yang menjadi permasalahannya itu? Ternyata setelah diteliti dengan metode Al-Bayan, itu berbeda di dalam cara pengucapan huruf ya, cara makhraj antara huruf hijaiyah dengan abatasa. Itu salah satu bentuk kelebihan di dalam metode Al-Bayan.
Kemudian sisi lain, ketika seseorang itu belajar membaca Al-Quran mulai dari abatasa, itu tidak bisa mengucapkan huruf-huruf asli, huruf hijaiyah. Nah, itu beberapa alasan. Kemudian ada yang paling penting lagi. Dengan mengetahui huruf hijaiyah yang asli, itu akan mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, khususnya pembuka surah ya. Misalkan kita lihat pembuka surah. Nah, ini pelajaran yang terakhir yang cukup rumit untuk dibaca. Nah, ini salah satu kelebihan di dalam metode Abayan. Dengan kita pelajari huruf hijaiyah yang asli, ya, huruf hijaiyah yang asli itu, maka akan mampu membaca pembuka surah ini. Ya. Bahkan ketika saya keliling Indonesia ya, terutama ketika ngisi di Lok Sumawi. Ya. Lok Sumawi ada yang tahu Ibu? Ya, dari Gandul itu sebelah barat dikit itu. Aceh bagian utara ya, ujung utara. Nah, ketika saya coba presentasikan ya huruf hijaiyah ini sebagai pembuka surah itu. Nah, ada seorang ibu ya, ustazah begitu semangat membacakan pembuka surah ini. Itu guru agama SD itu. Nah, ternyata itu dibaca patah semua. Hanya Yasin yang betul, Yasin. Yang lainnya tuh to sama soko. Nah, kan kenapa akibatnya? Karena tadi tidak mengenal huruf hijaiyah. Nah, ini diantara beberapa kelebihan di dalam metode Al-Bayan ya. Kemudian sistematikanya ya bisa dilihat ya, kita pelajari bandingkan dengan metode lain misalkan. Ada beberapa pijakan. Nah, ini pertama. Jadi mulai dari huruf hijaiyah ya. Nah, dari segi waktu metode Al-Bayan itu begitu singkat ya. Untuk anak-anak hanya membutuhkan waktu 21 pertemuan. Insya Allah bisa membaca Quran. Untuk remaja dewasa lebih singkat lagi. Bisa sampai berapa? 15-17 pertemuan. Bahkan bisa sebenarnya dengan metode Al-Bayan ini, kalau memang waktunya kepepet gitu misalkan, serba sibuk itu, hanya 6 pertemuan bisa baca Quran gitu. Saya pernah mengajar ya, ada sedikit pengalaman. Ada namanya Pak Bambang ya. Pak Bambang dari mana? Otomatis dari Jawa ya. Pak Bambang ini bekerja jauh dari Afrika Selatan kerjanya itu ya. Buka internet, cuti selama 1 minggu, pengen apa? Pengen bisa baca Quran. Bisa bayangkan, cuti hanya pengen bisa baca Quran. Kemudian menghubungin ya penerbit, kemudian lempar ke saya, telepon Pak Bambang, Pak bisa enggak 6 pertemuan saya bisa baca Quran? Insya Allah bisa. Terus kemudian bikin janjian itu. Janjian ya, secara singkat betul. Pas 6 pertemuan sudah bisa baca Al-Quran. Nah, ini kelebihan daripada metode Al-Bayan. Nah, apa rahasianya tadi? Pertama dari segi sistematika metode pengajaran. Kemudian metode cara pengajarannya itu yang paling penting. Memang bisa dipahami dengan baik metode pengajaran metode Al-Bayan itu melalui training ya. Melalui training itu biasanya 2-3 hari itu tuntas. Nah, pada pertemuan ini kita akan memperkenalkan sisi-sisi kelebihan daripada metode Al-Bayan, yaitu sistematika dan metodologi. Nah, ini namanya sistematika jelas ya. Pertemuan ke-1 pengenalan huruf hijaiyah, kedua pemantapan huruf hijaiyah. Ini namanya sistematika metode Al-Bayan. Nah, kemudian yang kedua ya. Nah, ini pertemuan berikutnya juga ini termasuk sistematika metode Al-Bayan. Nah, di dalam metode Al-Bayan ini sudah ketemu bahwa ada 4 penggal ya di dalam belajar membaca Al-Quran. Pertama yaitu huruf hijaiyah dan rumus tanda baca ya. Kemudian bacaan panjang sederhana ya, fathah kasroh dhamma. Kemudian bacaan dengung 6 tempat
dan bacaan panjang. Nanti ada yang dibaca 2 harkat, 4-5 harkat pertama,